Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat JIH. Kita bertemu lagi di Hal Talk bersama Rumah Sakit JIH Solo. Di sore yang cerah ini, alhamdulillah ya Ibu, cerah ini. Biasanya mendung, hujan, hari ini cerah. Secerah tema kita pada sore hari ini. Ini temanya sangat hype dan pasti relate dengan sahabat JIH semua. Di samping saya sudah ada expert speaker, ada Ibu Arida Nuralita, SPSI MA Psikolog, Psikologi Rumah Sakit JIH Solo. Ibu, mohon disapa dong sahabat JIH yang sudah menyaksikan live Hal Talk kita pada sore hari ini. Oke, halo sahabat JIH semuanya, senang ketemu kalian semua. Semoga sehat selalu buat kalian, semakin semangat kerjanya, dan bahagia tetap saat. Bahagia tetap nomor satu. Hari ini kita akan sharing, jadi sahabat JIH silahkan yang mau bertanya di kolom komentar, kita akan sharing tentang work-life balance untuk ibu bekerja. Tapi nanti Ibu Arida akan memberikan insight tidak hanya untuk ibu bekerja, tapi untuk seluruh ibu-ibu. Karena yang butuh work-life balance itu sebenarnya tidak hanya ibu bekerja saja, tapi semua ibu-ibu ya Ibu ya. Jadi tetap semangat, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah 400.000 untuk 4 orang pemenang. Dan untuk sahabat JIH yang sudah mematchkan nih nama kamar di kuis Rumah Sakit JIH Solo, hari ini akan kita umumkan. Ibu, jadi tanpa berlama-lama ini, sekarang lagi hype itu work-life balance. Sebenarnya work-life balance itu kondisi yang harus seperti apa sih Bu? Apa ketika semuanya harus seimbang atau seperti apa? Oke, benar banget dari kata Mbak Adil ya. Work-life balance itu sebenarnya bukan cuma untuk ibu-ibu bekerja ya, tapi buat semua ibu-ibu, kemudian juga bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, semua pasti butuh work-life balance. Jadi sebenarnya work-life balance itu seperti apa gitu. Orang bicara balance kan pasti di dalam pikirannya itu seimbang. Betul. Nah, seimbang dalam kehidupan itu kan sebenarnya. Tapi kita kan bicara seimbang dalam kehidupan. Kehidupan itu bukan berarti yang 50% kerja, 50% di rumah. Gak gitu juga potongan pembagiannya gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, menyeimbangkan segala aktivitas kita, baik itu aktivitas di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan ya, sehingga itu bisa memunculkan kepuasan di diri kita. Jadi bagaimana kita bisa mengatur waktu dalam menjalankan peran-peran kita gitu. Kan kalau namanya manusia itu kan kita tidak hanya memiliki satu peran ya gitu. Apalagi ibu nih. Ibu zaman sekarang dia juga ibu buat anak-anaknya, dia juga istri buat suaminya, dia juga pegawai di sebuah institusi mungkin, atau berkarir secara mandiri mungkin, kemudian dia juga bagian dari anggota masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu di kehidupan kita, tetapi nggak sampai bikin kita jadi burn out gitu, nggak bikin kita jadi lelah sendiri gitu, tidak bisa mengatasi atau mengatur segala beban tanggung jawab yang kita miliki. Oke, tapi berbicara tentang work-life balance dan juga burnout, apa sih Bu efek samping atau dampak buruk ketika kita sebagai insan manusia itu tidak bisa mencapai work-life balance itu sendiri? Nah, kan tadi sudah aku bilang nih, kalau work-life balance itu kalau merujuk dari kata-katanya Profesor Paula McDonald gitu, guru besar di Teknologi University Queensland kalau salah. Nah, work-life balance itu kan tadi seperti yang aku bilang, bagaimana sejauh mana orang jadi puas terhadap peran-peran diri dia di pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Nah, ketika dia tidak bisa mengatur beban antara porsi dia di pekerjaan dan di luar itu, nah itulah yang nanti bikin kita jadi burn out, lelah sendiri gitu. Misalnya nih, kita nggak bisa mengatur waktu, kita tidak bisa membuat prioritas gitu, mana yang lebih penting nih saat ini, pekerjaan dulu kah yang harus kita selesaikan atau pekerjaan di rumah kah gitu. Nah, kadang kan ketumpuk-tumpuk dia. Nah, itulah yang bikin kita jadi lelah, berlarut-larut, tidak ada solusinya, makanya itu jadi burn out gitu.
Kan sering ya kita Iya. kerja di kantor nih, tapi pikiran kita di rumah. Iya. Pernah ngalamin nggak? Itu pulang Oke. ke rumah, kita masih kepikiran, aduh itu tadi surat belum Iya, belum kelar, benar. atau berkas ini belum nyampe ke pimpinan gitu kan. Jadi eh, apa ya, kita jadi nggak here and now. Iya. Pada saat di rumah kita juga nggak, nyawa kita nggak full di rumah. Pada saat di kantor pun kita nyawa kita nggak Nggak full full, di berarti kantor. sama-sama nggak full antara di rumah dan di kantor sama-sama nggak full. Lalu gimana Bu caranya agar kita ya memfullkan, memfullkan nyawa itu? Maksudnya agar Oke, kita tuh oke, ya oke. kalau di kantor ya fokus di kantor, kalau di rumah ya sebisa mungkin fokus seperti itu. Work of work life work life balance ini itu kan sebenarnya masalah bagaimana kita membagi waktu antara work time, social time gitu kan. Terus apalagi me time. Kalau saya tambah lagi nih, Iya. family time, friend time. Friend time masuk social time ya. Iya. Family time sebenarnya juga Iya. masuk social time, atau couple time. Oh iya. Sweet ya, Iya. gitu. Iya, mau bikin istilah Iya. apa aja terserah ya. Mau Yang kita penting bagi soalnya waktu kita penting macam-macam. juga ya, Bu. Karena, mana waktu itu yang Iya. penting buat kita. Tapi ada 3 indikator nih sebenarnya. Hidup kita itu beneran balance atau enggak. Itu dilihat dari 3 indikator. Pertama, time balance. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Kapan bekerja, kapan porsi kita di rumah. Gitu. Misalnya, perlu nggak sih nih pekerjaan kita harus lembur gitu? Harus banget nggak sih selesai sore ini gitu? Atau kita ada urusan anak kita atau keluarga kita yang sebenarnya lebih penting daripada menyelesaikan lembur misalnya, karena lembur itu mungkin bisa dikerjakan besok. Itu kan bagaimana kita bisa memilah prioritas gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah involvement balance. Involvement balance itu adalah keseimbangan kita dalam keterlibatan kita di setiap waktu itu. Jadi yang seperti aku bilang tadi, kalau pas lagi di rumah lagi sama anak ya kita fokusnya ke anak gitu, bukan pikirannya separuh di kantor. Kalau pas di kantor ya kita bisa yang benar-benar mampu kita pekerjakan segalanya tentang kantor, bukan mikirin di rumah gitu. Itu susah ya. Susah. Mungkin relate juga dengan ibu-ibu yang lain, susah itu. Susah. Karena masih ya karena kita manusia pembelajar ya. Kadang-kadang gini bisa ngomong padahal ya saya juga masih belajar. Yang ketiga adalah tentang satisfied balance gitu. Nah itu kalau yang 2 ini udah kecapai, insya Allah yang ketiga ini tercapai gitu. Bagaimana kita bisa puas dengan apa yang kita kerjakan, dan puas dengan apa yang di pekerjaan kita, dan puas juga dengan kehidupan keluarga kita, social life kita dengan teman-teman, dan bahkan dengan waktu kita terhadap diri kita sendiri gitu. Ketika ada yang timpang nih, kan ada orang yang gitu ya, workaholic, kerja gitu, dia puas, karirnya bagus, lancar gitu, tapi di rumah dia mungkin tidak dekat sama anaknya, sering berantem sama pasangan. Nah, berarti kan ada ketidakpuasan di sisi kehidupannya yang lain. Nah, berarti nggak balance dong. Nah, seperti itu. Jadi indikator, bisa dibilang indikator ya Bu, indikator seseorang sudah mencapai work-life balance itu ketika di kehidupannya itu sudah puas dan merasa tertata ya Bu. Semuanya sudah rapi gitu, kapan harus memikirkan pekerjaan, kapan harus memikirkan anak, dan kapan harus couple time atau me time. Seperti itu. Ibu nggak nyangka ternyata sudah banyak banget yang nanya. Kita selipkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada info dari Kak Almor, Malang hujan Kak ya. Terima kasih Malang hujan, di sini terang ya. Terang ya Kak. Lalu ada pertanyaan dari Marita Dian. Selamat sore Bu, ingin bertanya, kebetulan saya adalah working mom di luar kota. Bagaimana tips agar tetap menjaga work life balance di dunia pekerjaan dan di rumah? Berarti sepertinya LDR dengan keluarganya. Silakan Ibu. Oke, sama dengan saya. Oh iya, ibu juga ini apa mam antar kota antar provinsi. Oke, setiap pekerja, mau itu ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kita fokus di ibu-ibu aja ya, pasti pernah merasakan harus bekerja di luar kota gitu kan. Nah,
Terus bagaimana nih menjaga WLB di dunia pekerjaan dan di rumah? Nah, ini kalau bekerjanya di luar kota terus-terusan, berarti kan ada rutinitas di situ. Nah, kalau ada rutinitas di situ sebenarnya lebih enak karena kita sudah bisa nebak kan. Yang akan kita hadapin apa sih di setiap harinya. Nah, berarti yang terpenting adalah sebenarnya mau di luar kota nggak, mau di dalam kota, yang penting adalah membuat jadwal. Gitu. Misalnya nih, oke kan saya harus pergi ke luar kota. Jam berapa saya harus berangkat? Itu penting. Itu biasanya saya pikirin di situ, jam berapa sih saya harus berangkat. Misalnya saya harus berangkat subuh-subuh nih, selama sekian hari pulang. Duh, berarti anak-anak saya gimana? Bagaimana saya mengkondisikan anak baik-baik dulu nih selama saya pergi gitu. Itu pertama. Kedua, izin suami penting dong. Ketiga adalah membuat situasi di rumah itu aman dan nyaman dulu. Tentunya berarti ini pengkondisian suasana rumah ini. Berarti apa? Perbekalan di rumah itu harus siap dulu. Ya kalau emak-emak di sini udah biasa ya, udah ngerti ya, mau di GoFoodin kayak atau kita mau nyetok frozen food siapkan banyak untuk berapa hari. Nah, biasanya saya lakukan itu. Setidaknya buatlah diri kita ketika kita bekerja keluar rumah, kita udah tenang dulu nih pikiran. Karena yang di rumah udah beres. Gitu. Jadi kita bisa fokus di pekerjaan. Begitu juga nanti setelah kita selesai kerja selesai, harus ditaruh gitu. Jadi sampai rumah kita nggak bawa lagi pikiran di pekerjaan. Seperti itu. Berarti salah satu komponen pentingnya adalah membuat jadwal ya, Ibu ya. Mungkin saya dan semua ibu-ibu di luar sana mungkin bisa memulai menuju work-life balance itu dengan membuat jadwal agar kita mungkin bisa lebih memilah prioritas ya, Ibu ya. Sekarang harus ngapain? Misal di luar kota mikirin nanti video call anak berapa kali, jadwal anak sekolah kan juga sebenarnya jelas ya, kapan sih jadwal anak kita berangkat sekolah, jam istirahat anak kita dari sekolahnya seperti apa, pulangnya jam berapa. Kalau misalnya di luar kota, saya pikir interaksi juga masih bisa dilakukan gitu. Apalagi teknologi sudah sangat canggih nih, kita bisa video call, bisa telepon. Oke, Ibu, kita ke pertanyaan berikutnya. Ibu izin bertanya, apa dampak kesehatan mental dan fisik jika Ibu bekerja tidak mencapai work-life balance ketika kerja? Wah, kita sudah berbicara yang agak berat nih, Bu. Sudah sampai di intinya, di kesehatan mental. Sampai sini bubar berarti. Dampaknya apa, Ibu? Oke, dampaknya tentu ada ya di kesehatan mental ya. Karena ketika kita tidak bisa mengatur dengan baik pekerjaan kita, tidak bisa memilah membuat prioritas antara pekerjaan di kantor dan kemudian di rumah, akhirnya kita kan jadi overwhelmed nih, lelah sendiri, bertumpuk-tumpuk, aduh belum nyelesain ini, tapi yang itu belum kepegang juga dan sebagainya. Nah, lama-lama itu bisa membuat kita, aku bilang tadi, jadi burnout gitu kan, kemudian kita juga jadi sulit tidur, overthinking, dan kadang-kadang burnout itu kalau berlarut-larut dan tidak bisa segera tertangani, jatuhnya takutnya nanti jadinya depresi. Bisa sampai depresi ya, Bu? Kayak gitu. Nah, biasanya yang tanda-tanda ringan-ringan nih yang sering dialami ibu-ibu atau apa itu, pulang sering marah-marah nggak jelas sama anaknya. Nah itu mulai itu ada warning nih buat diri sendiri, ada apa nih dengan diriku nih gitu. Seperti itu. Nah, kemudian secara fisik tentu saja berpengaruh gitu kan, karena mensana corpore sano ya, gitu. Di dalam fisik yang sehat ada jiwa yang kuat. Fisik yang kuat ada jiwa yang kuat. Begitu. Jadi ketika kita sudah mulai kelelahan secara mental, biasanya itu kan kemudian akan mempengaruhi pola hidup kita. Pola hidup kita menjadi tidak teratur. Nah, itu jatuhnya nanti larinya ke fisik. Kita kadang-kadang juga jadi lalai dengan diri kita sendiri. Banyak kan orang yang hanya fokus di pekerjaan kantor atau sibuk dengan kehidupan kantor rumah, tapi kemudian nggak mikirin dirinya sendiri, lupa makan, lupa istirahat. Tentunya ke fisik. Akhirnya jadi kita
gampang lelah, gampang capek, gampang sakit. Nah, kalau udah lelah, capek, sakit, emosi ini jadi irritable. Nah, ternyata dampak dari burnout itu bisa panjang ya Bu. Terkadang karena kita wanita tuh sukanya denial Bu. Ketika capek burnout nganggapnya ini kan manusiawi. Maksudnya burnout itu adalah bagian dari sifat manusia sebenarnya. Tapi ternyata itu dampak untuk kedepannya luar biasa ya Bu ya. Ya memang manusiawi sih. Iya. Bener loh, manusiawi. Tetapi bukan berarti kemudian kita membiarkan saja gitu. Ya adalah penting buat kita untuk awareness ke diri kita sendiri ya, kapan kita merasa baik-baik saja dan kapan kita merasa tidak baik-baik saja. Jadi ketika kita tidak baik-baik saja, kapan kita kemudian mulai self healing atau mencoba mencari bantuan, entah dukungan support system dari keluarga, dari suami, dari teman, atau pergi ke profesional gitu. Jadi kalau bicara work-life balance ini, apalagi ibu bekerja, ibu ya, ini kan tidak hanya kita bicara dengan diri kita sendiri, tapi bagaimana juga ibu mampu membagi perannya dengan orang di rumah, misalnya suami, anak-anak gitu kan. Jadi tidak semua pekerjaan rumah tangga itu harus ibu, harus berpusat pada ibu. Kalau yang zaman model konvensional dulu ya, sorry, kalau masih ada yang menganut hal ini, itu kan ada yang masih menganut ya pekerjaan rumah tangga di rumah itu adalah pekerjaan ibu. Mau dia si ibu ini bekerja di luar ranah seperti apapun gitu, tetap pekerjaan rumah, ngurus anak, ngurus rumah itu ibu. Kemudian si bapak juga bekerja di luar rumah, tapi pulang ke rumah istirahat gitu. Kesannya kayak nggak seimbang gitu ya. Jadi kalau bicara tentang work life balance itu ya tentunya adalah juga kita membalancekan peran kita dengan anggota keluarga lain tentunya. Gitu juga dengan rekan kerja tentunya. Kan kita nggak hidup sendiri ya. Iya, betul. Jadi kunci work life balance salah satunya itu adalah peran orang sekitar ya Bu, untuk support system untuk bisa mensupport kita mencapai work life balance itu. Iya, betul. Jadi gimana ibu-ibu yang sedang menonton live talk kita pada siang hari ini, silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke ibu ini tentang work life balance, silahkan. Pasti ini sudah banyak sekali nih yang pengen curhat ini. Lalu berikutnya ada pertanyaan ibu dari Kan Donor Tribe. Faktor pendukung work life balance supaya ibu para pekerja tidak stres. Ini kayaknya banyak yang stres apa ya Bu? Kenapa ibu-ibu? Banyak yang burnout ini sudah mulai. Oke, faktor pendukung work life balance itu yang pertama tadi kan tadi ada 3 hal yang aku sebutin kan. Yang pertama time balance ya, berarti faktor pendukung pertama adalah waktu. Iya. Karena memang kalau bicara tentang kehidupan, kita tentu juga akan bicara tentang waktu kehidupan itu sendiri kan. Nah, bagaimana kita bisa mengatur waktu itu dengan baik dari 24 jam waktu yang kita punya gitu kan. Nah, bagaimana kita membuatnya berkualitas atau menjadi waste time? Nah, itu kan tergantung kita. Kemudian yang kedua kan tadi aku bilang involvement balance, itu berarti keterlibatan di seluruh peran kita. Nah, tentunya keterlibatan di seluruh peran ini adalah bagaimana juga kita punya awareness ke diri kita sendiri gitu. Kapan kita bisa memilah mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa. Kapan kita bisa berani bilang tidak, maaf, tidak bisa. Kalau memang kita tidak bisa gitu. Kemudian kapan kita kemudian butuh atau perlu bantuan dari orang lain gitu. Sehingga melibatkan orang lain juga untuk bisa membantu berperan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tadi info Bu, jadi support system. Iya, tidak apa-apa kan ya Bu, sebagai seorang wanita atau perempuan ketika kita tidak bisa mengerjakan dalam tanda kutip peran ibu. Contoh, gimana? Ketika kita menjadi wanita bekerja, itu tidak apa-apa kalau kita tidak bisa bersih-bersih rumah,
kalau kita tidak bisa memasak, itu tidak apa-apa kah? Kadang kan ada stigma. Ya, menuntut semua harus menuntut bisa. semua harus bisa. Seperti yang aku bilang tadi Iya, ya. padahal ketika kita tadi merujuk ke time tadi, itu memang kita harus membagi waktu sebaik-baiknya mungkin. Kita karena sudah bekerja dari 8 to 5, dari 8 sampai 5, kita ketika sampai rumah hanya punya waktu untuk bermain dengan anak. Jadi pekerjaan rumah itu ibaratnya harus ada orang itu yang berperan untuk membantu. Seperti itu. Mungkin ibu-ibu yang lain merasakan hal yang sama. Iya, memang kalau bisa, alhamdulillah itu baik. Luar biasa. Tapi kalaupun memang nggak bisa ya it's okay. Tapi bagaimana sebenarnya ibu, ibaratnya ibu di dalam keluarga itu kan wakilnya si bapak ya, yang jadi ibu menterinya nih ceritanya. Nah, kan yang namanya bu menteri itu kan nggak harus semuanya dilakukan sendiri ya. Tapi bagaimana dia bisa memanage rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Entah dia mau pakai tenaga asisten rumah tangga atau tenaga profesional lain kali, baby sister dan sebagainya untuk membantu urusan keluarganya, ataukah dia mau meminta bantuan kerabat. Bagus lagi adalah kalau dia bisa melibatkan suami dan anak-anaknya untuk bisa ikut peduli dengan urusan keluarga rumah tangga, karena sebenarnya melibatkan anak di pekerjaan rumah tangga itu kan juga bagian dari pendidikan karakter loh. Wow. Gitu. Kan bisa sambil menyelam minum air ya, gitu kan. Kita berbagi tugas rumah di rumah, sekaligus kita fungsi ibu mendidik itu juga jalan di situ. Karena anak jadi belajar untuk peduli dengan sesamanya di dalam keluarga itu, kemudian belajar mandiri juga seperti itu. Gitu. Jadi ya it's okay kalau memang nggak bisa gitu. Bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya berarti kan harus dipikirkan. Aku harus mendelegasikan atau membagi pekerjaan itu ke siapa? Karena kan seringkali itu kan kenapa ibu-ibu pekerja atau ibu yang di rumah itu mengejar work life balance itu karena yang dirasakan, mungkin silahkan ibu-ibu berkomentar, yang dirasakan itu adalah untuk mencapai work life balance itu berarti diri kita harus benar-benar diberdayakan untuk bisa mengerjakan semua untuk mengejar work life balance itu, Bu. Makanya kenapa saya harus bertanya apabila ada peran-peran yang tidak bisa dilaksanakan, apakah tidak apa-apa gitu. Jadi ingat ya, kita kan manusia pasti punya keterbatasan. Jadi seperti yang aku bilang tadi Mbak Adil ya, bahwa yang penting adalah kita punya self awareness di diri kita sendiri, bisa mengukur kapasitas diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita tidak bisa melakukannya sendiri, apa yang kita memang bisa dialihkan atau ditunda dulu, mana yang harus diprioritas, oh ini memang harus dikerjakan gitu. Yang penting adalah karena kita juga bukan superwoman gitu kan, bukan temennya Avenger ya nggak bisa memang melakukan semuanya sendiri, jadi ya sudah gitu, realistis aja. Dan yang satu, berhentilah menjadi perfeksionis. Wah, berhentilah menjadi perfeksionis. Jadi kadang-kadang kalau kita ada baca di medsos atau apa gitu, tips menjadi super mom. Pikir nggak ada ya super mom tuh yang semua mom super. Semua mom super dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi bukan berarti super mom itu bahwa you have to do all by yourself gitu. Enggak juga memang kita proporsinya adalah kapasitas kita sebagai manusia memang harus berbagi ya Bu. Berbagi dan membagi peran. Siapa tahu dengan kita membagi peran, kita bisa berbagi rezeki ke orang lain ya Bu ya. Bisa bonding ke anak dan suami. Kita berpikir yang positifnya aja ya Bu. Kita sebagai ibu-ibu harus berpikir ke. Ini Ibu ada pertanyaan dari Kori Nurjana. Sore Ibu, izin bertanya, bagaimana cara mengelola stres? Kadang saya pulang kerja penat dan anak di rumah rewel. Saya takut melampiaskan emosi ke anak. Ya. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Gimana itu Bu? Ya, oke. Yang pertama,
ini tips saya sendiri ya, gitu Iya. kan. Kadang-kadang kita itu butuh me time loh, gitu kan. Me time tadi seperti yang aku bilang ya Mbak Iya. Edil, ada couple time, Social social time, time work time, mungkin kemudian juga me time. time. Pengertian kadang ada di beberapa teman-teman mungkin di luar sana menganggap ya me time itu jalan sama teman-teman gitu kan. Iya. Me time itu sama keluarga ya nggak apa-apa, sah-sah aja Iya. kalau memang kalian bahagia dengan cara seperti itu. Kalau itu dan saya pun juga bahagia dengan cara seperti itu gitu. Iya. Cuma saya memang memisahkan misalnya ya family time ada lagi, couple time sendiri. Me time itu adalah waktu di mana saya bisa memberikan waktu untuk benar-benar ke diriku sendiri gitu kan. Nggak usah lama, nggak usah yang kemudian kabur seharian dari rumah itu nggak segitunya gitu. Sejam Iya. gitu kan, atau mungkin setengah menit, atau ketika perjalanan dari tempat kerja nih sampai ke rumah gitu. Kalian naik apa sih? Mungkin kan kalau yang berangkat sendiri gitu, kayak aku nih tadi berangkat sendiri, setir sendiri. Iya. Nah itu karena me time itu mahal ya, Iya. gitu kan. Ya udah itu aku anggap me time aja. Iya. Di situ kita bisa kontemplasi, mengendapkan semua rasa lelah mungkin. Kalau ada kecewa, sedih di situ gitu, ngobrol sama setir juga boleh, boleh lah gitu. Nah di situ kita memahami perasaan kita, kita mengelola emosi kita. Jadi begitu sampai di rumah udah selesai emosi. Kadang belum selesai pun ya udah hela napas dulu, take a breath gitu kan. Kalau takut diserbu anak yang rewel ya udah ngumpet dulu di dalam mobil atau di mana gitu, take a breath dulu sebelum masuk rumah. Nafas, oke, siapkan diri untuk masuk rumah, kerjaan di kantor tinggal. Nah baru kemudian kita siap menghadapi anak gitu. Harus apa ya, kita harus tegas sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Oke, yang di kantor kalaupun itu menjengkelkan atau ada sesuatu unfinished business ya di pekerjaan, ya kan masih ada besok. Iya. Gitu. Atau juga udah sampai rumah mau ngapain lagi gitu kan. Udah waktunya sama anak, berarti dengan anak gitu. Oke, gitu. Jadi berikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk bisa me time. Jadi kita bisa hanya berdua dengan diri kita sendiri ya, Bu. Nah, kalau anak ini rewel, lupa nih ada poin rewelnya nih ternyata. Nah, ketika anak rewel, nah ini tadi emosi udah siap nih. Udah siap di rumah, kemudian ketika anak rewel ya udah didengarkan aja dulu rewelnya, duduk diam, kalau perlu oke nak gitu. Ya nak bentar ya gitu. Mama biar duduk dulu, setelah duduk didengerin rewelnya selesai, ambil air teh atau apa yang bisa menenangkan diri kita sendiri sambil kita dengarkan aja rewelnya. Didengarkan aja dulu, kita tidak perlu kita timpali percuma gitu kan kalau anak. Nanti kalau dia udah selesai rewelnya, udah capek, udah diem, baru kita ajak ngomong. Oke, jadi pengelolaan emosi itu sangat penting ya untuk mencapai, balik lagi kan tadi, work life balance. Ibu, ada pertanyaan berikutnya dari Kukuh Kiagi. Ibu, bagaimana penanganan jika ternyata working mom mengalami depresi, apalagi jika ada pola asuh yang tidak seimbang kepada anak dan keluarga? Jadi gimana Bu kalau working momnya mengalami depresi, lalu itu berdampak mungkin ke pola asuh yang tidak seimbang kepada anak dan keluarga? Oke, kalau depresi sebenarnya kita juga nggak bisa sembarangan mengatakan orang depresi ya. Oke, karena untuk mendiagnosa depresi itu kan pasti ada runtutannya nih, ada asesmennya, kemudian biasanya depresi, kalau terjadi depresi berarti stres yang dialami udah cukup panjang, udah berbulan-bulan, bahkan mungkin hampir bulan ke atas mungkin. Nah, memang working mom yang depresi itu jelas pasti akan mempengaruhi bagaimana dia memberikan pengasuhan kepada anaknya dan keluarga. Karena orang yang lagi depresi itu biasanya dia sendiri belum bisa mengatasi dirinya sendiri kan. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri nih, dengan emosinya dan mentalnya. Nah, bagaimana dia bisa mengurus anak dan keluarga. Nah, ini berarti dibutuhkan kepekaan anggota keluarga lain nih untuk sigap dan tanggap
dari kondisi si ibu ini gitu. Kalau bisa jangan sampai depresi deh. Kalau bisa ya. Kalau begitu kita tahu nih ada ini kok si mama kok sudah mulai marah-marah nggak Iya. jelas. Kok ini si mama udah mulai suka menyendiri, suka nangis sendiri nggak jelas. Nah, itu warning buat kita. Ada apa sih? Oke. Nah, itu berarti saatnya nih anggota keluarga, saatnya suami gitu datang untuk merengkuh, datang untuk hadir, menanyakan ada apa nih gitu, apa yang terjadi denganmu, apa yang sedang kamu rasakan atau kamu pikirkan, ditanya. Kemudian apa yang bisa dibantu yang membuat dia merasa lelah. Iya. Kan. Kalau pekerjaan kantor mungkin memang tidak bisa Iya. membantu ya, tetapi setidaknya memberikan dukungan, support gitu. Kalau ternyata kok masih depresi juga nih gitu, oke, berarti sudah saatnya untuk minta bantuan profesional. Nah, kemudian tidak ada salahnya untuk pengasuhan ketika ibu dalam kondisi depresi seperti ini, pengasuhan anak mungkin bisa minta bantuan oleh neneknya atau kerabat atau siapapun yang bisa dipercaya untuk mengambil alih dulu pengasuhannya. Karena jangan sampai vibe depresinya itu Sampai ke anak menyebar, ya, kasihan Iya, karena mereka betul. masih dalam masa Pertimbangan. Tapi berbicara tentang tadi depresi, Ibu, kalau sekarang kita memposisikan diri sebagai support system atau keluarga, hal apa yang harus menjadikan warning kita yang kayaknya ketika mungkin kan keluarga kan nggak cuma hanya tentang istri, suami, dan anak, mungkin bisa juga adik atau kakak. Nah, sebagai orang-orang di lingkungannya, hal apa sih yang patut kita waspadai? Oh, ini kayaknya orang sudah ada yang tidak beres dalam tanda kutip dalam dirinya tuh, tanda-tanda apa, Ibu? Kita sebenarnya mudah bisa kita lihat dari perubahan perilakunya. Biasa kelihatan misalnya kayak ini Mbak Adi udah masih bisa senyum, masih bisa ketawa-ketawa, pulang semangat gitu vibe-nya. Kemudian terjadi perubahan perilaku, kok sudah jarang senyum lagi, jarang ketawa-ketawa, terus mulai suka marah-marah, atau mungkin hal-hal simple, sepele yang harusnya nggak perlu tersinggung, jadi marah. Misalnya gelas harusnya begini, saya balikin ke sini, itu aja mungkin bisa jadi masalah. Nggak boleh dong di sini, nanti ketutupan sama vas, ini kan harus di sini biar kelihatan. Nah, gitu kan? Nah, itu aja jadi marah gitu misalnya. Jadi marahnya bukan marah yang tadi masih marah biasa ya, tapi marahnya sampai yang kenceng, atau sampai yang menyakiti diri sendiri, atau sampai mungkin membahayakan orang lain. Nah, itu jadi warning buat kita. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Jadi sebagai support system orang, nantinya kita juga akan ketika kembali ke keluarga berperan sebagai itu juga ya Bu. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali tentunya hadir buat dia ya. Hadir buat dia. Cuma kan kadang-kadang orang kan karakternya macam-macam. Betul. Kadang-kadang kita tanya juga belum tentu mau dia suka, dia mau. Gak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau ditanya kamu ada apa, dia nggak bisa jawab misalnya, aku nggak apa-apa atau apa, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Yang penting kita hadir aja buat dia. Atau paling nggak peka aja dengan membantu sebagian apa yang dia kerjakan di rumah misalnya. Mungkin itu bisa mengurangi stresnya dia gitu. Syukur-syukur misalnya sekali-sekali hang out yuk. Hang out yuk, misalnya mungkin kalau rame-rame dengan seluruh keluarga dia nggak nyaman, oke lah berdua atau bertiga yang memang benar-benar circle terdekat gitu. Biasanya deketnya cuma sama ibunya gitu, udah sama ibunya. Misalnya deketnya sama kakaknya doang, atau deketnya sama suaminya doang, udah berdua couple time atau apa, hang out yuk gitu, makan atau lakukan aktivitas yang kita tahu kira-kira dia suka dengan itu gitu kan. Kalau dia nggak suka makan ya jangan diajak makan. Kalau dia sukanya ke pantai. Kalau nggak suka ke pantai ya jangan diajak ke pantai. Apa yang dia suka, kemudian mungkin di waktu-waktu seperti itu dia bisa mau diajak bercerita. Ya. Oke, tapi selain itu, ketika seseorang mau bercerita itu hal apa yang sebaiknya kita lakukan, Ibu? Karena terkadang bagi sebagian orang ketika kita menceritakan apa yang kita rasakan, tanggapan dari orang yang mendengarkan cerita itu adalah kamu kurang ibadah. Oke.
Jadi terima kasih gitu. kita Kamu kurang harus bersyukur juga gitu kurang ya. bersyukur. Kayak pernah denger itu. Iya kan, kayak pernah dengar ya Bu. Hah? Kamu kurang ibadah, kamu kurang bersyukur. Hidupmu Banyak-banyak itu sudah sangat istighfar gitu ya. sempurna. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kita harus sebagai apa Bu ketika menjadi pendengar, mungkin orang yang sedang anggota keluarga kita atau teman terdekat kita, mungkin working mom yang mengalami permasalahan. Oke, jadi kayak, loh kok jadi gue yang salah gitu ya. Iya betul. Bukannya dihibur malah beban Bu. Iya. Ya. Nah ini juga ya memang kadang-kadang ya buat temen-temen nih, sahabat-sahabat Jaya. Kadang-kadang kita bermaksud baik gitu, maunya memberikan kalimat-kalimat suportif nih gitu kan, kita mau memberikan nasihat gitu. Tapi kadang tidak kita sadari kalimat yang kita sampaikan itu ternyata bukan nasihat gitu. Tapi malah jadi toxic positivity gitu kan buat orang lain gitu ya. Iya betul. Kesannya positif gitu kan. Tapi toksik. Gitu. Nggak menyelesaikan Iya, gitu kan. Nah, sebenarnya yang terpenting adalah mendengarkan. Ini kemampuan yang gampang-gampang susah sebenarnya. Kadang kita itu suka keburu pengen nasihatin orang, tetapi kita tidak memberi kesempatan orang itu bercerita dulu sampai selesai. Kemudian kita mendengarkan dengan baik, kita pahami dulu, baru kalau memang dia butuh nasihat, dia butuh solusi, ya kita beri. Kalau enggak ya kita nggak usah kasih gitu. Kadang-kadang kan orang cuma suka nyampah aja gitu kan. Nggak butuh solusi juga, cuma pengen nyampah cuman aja, pengen gitu. cerita aja. Ya udah dengarkan aja, nggak usah dipotong, nggak usah kita buru-buru ngasih nasihat sampai dia selesai, sampai dia puas ngomong. Kalau sudah titik, dah selesai ngomong, tinggal tanyain aja. Oke, kalau gitu setelah ini, kalau sudah begini, misalnya kamu terus maunya apa? Gitu. Kamu maunya apa? Terus kamu akan bagaimana gitu? Siapa tahu dia sebenarnya sudah punya solusi, cuma belum punya drive semangat aja untuk mengeksekusi solusinya dia. Nah, itu yang mungkin bisa kita gali gitu, dan mungkin dia akan merasa lebih dihargai ketika banyak didengarkan. Dan mungkin juga kita bisa membantu rilis emosinya ya Bu. Jadi setelah bertemu mungkin pulang agak sedikit ya berkurang. Ibu ternyata tadi di scroll sama admin pertanyaannya masih banyak banget. Dibantu di agak ke bawah dari pertanyaan dari Umi Ramadan 38. Bagaimana memperkuat mental ibu pekerja supaya bisa seimbang menjalankan tugasnya di rumah dan di kantor Ibu? Menguatkan mental baja nih. Oke, menempatkan mental. Balik lagi nih ke tadi faktor pendukung work-life balance itu tentunya. Nah, supaya mental kita kuat, tadi yang pertama adalah bagaimana kita mengatur waktu kita tadi kan sudah ya. Kemudian membuat menerapkan pola hidup yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, ini termasuk di dalam mengatur waktu kan sebenarnya. Kapan kita makan, kalau memang waktunya makan, makanlah yang bergizi gitu kan. Kita yang memang cukup untuk asupan gizi kita, bukan yang makan sembarangan yang penting kenyang karena mau buru-buru cepat kerja lagi kan. Kadang-kadang suka begitu. Makanlah, kasih waktu untuk diri sendiri, untuk merawat diri sendiri. Waktunya makan, kemudian waktunya tidur gitu kan. Kemudian ini yang suka dilewatkan oleh kita para ibu-ibu gitu, exercise. Olahraga itu nggak usah jauh-jauh pergi ke gym, nggak apa-apa, di rumah juga bisa exercise, dibantu pakai kursi atau apa, stretching gitu kan, jalan naik turun tangga, tapi itu bisa membuat badan kita lebih baik. Kemudian banyak positive thinking ya, afirmasi terhadap apa yang kita lakukan, mengapresiasi diri sendiri apa yang sudah kita lakukan seharian. Kemudian yang penting adalah membuat skala prioritas. Skala prioritas itu kadang di kita ya, itu seringnya menganggap bahwa pekerjaan kita, karir kita itu lebih penting daripada yang di rumah. Aduh. Ayo ibu-ibu. Gak tahu kenapa. Seringnya kebanyakan begitu. Nah, berarti kita kembali lagi nih, kita kembalikan lagi di goal kita masing-masing. Yang namanya ibu bekerja gitu kan kadang-kadang goalnya random ya, banyak variasi gitu kan.
Ada yang mungkin bekerja hanya sekedar untuk aktualisasi diri. Ada yang cuma sekedar ya daripada di rumah ngapain? menerapkan ilmu yang sudah didapat selama sekolah. Ada yang memang benar-benar mencari nafkah untuk membantu finansial atau membantu perekonomian keluarga. Nah, ini goalnya kita kembalikan ke goal kita masing-masing dulu. Apa yang ingin kita lakukan gitu. Jangan kemudian kita ambisi untuk melakukan pekerjaan, tapi kemudian kita mengabaikan yang di rumah. Atau kita terlalu banyak mementingkan, bahkan aku ibu, yang penting anakku, ya benar sih, yang penting anak ya gitu kan. Tapi kemudian kita karena alasannya work life balance gitu, terus kita jadi manja nih gitu kan, aku ingin balance ini, anakku kan nggak ada yang perhatikan di rumah, banyak urusin ke rumah, akhirnya pekerjaan kantor terbengkalai. Nah, akhirnya dapat justifikasi nih lingkungan kantor, repot lagi. Nah, jadinya nggak tercapai lagi balance-nya. Jadi yang penting adalah itu tadi, membuat skala prioritas, mengatur waktu dengan baik, dan terlibat penuh year and now-nya gitu, fokus. Ketika kerja ya bekerja, ketika di rumah ya di rumah. Oke, jadi kita selesai menonton live ini sama-sama menulis ulang ya Ibu ya, apa skala prioritasnya, apa goalsnya sebagai working mom, dan ya agar sama-sama bisa mencapai work life balance. Ibu, pertanyaan berikutnya ada happymom_7919. Bagaimana peran suami dalam menjadi support system ibu bekerja dalam menerapkan work life balance antara karir dan keluarga? Pertanyaannya cerdas sekali loh. Luar biasa. Semoga para suami melihat live pada siang hari ini. Oke. Ya, memang suami itu peran kunci terbesar ya untuk jadi support system ibu bekerja sebenarnya. Karena sekarang itu konsepnya sebenarnya adalah kalau menurut saya idealnya itu kan keluarga dibangun bareng-bareng nih, rumah tangga dibangun bareng-bareng gitu. Jadi ya tanggung jawab mengelola keluarga dan rumah tangga itu pun juga harusnya bareng-bareng. Nggak cuma ibu saja gitu, tetapi suami atau bapak juga berperan di situ. Nah, kalau zaman dulu kan hanya berpikirnya, oh bapak mencari nafkah, sudah bekerja di luar rumah, udah gugur kewajiban. Nggak seperti itu, sahabat Jaya. Karena suami atau kepala keluarga di sini ada tanggung jawab lain sebenarnya selain menjadi tulang punggung ya, ekonomi itu tetap ya, tanggung jawab lain adalah menjadi pendidik juga. Kalau dulu pendidikan pasti ibu. Iya, betul. Padahal peran ayah untuk mendidik anak itu besar banget. Karena anak itu akan belajar tentang figur kepemimpinan, belajar tentang peran gender itu dari kedua orang tuanya gitu. Nah, tentunya bagaimana nih peran suami? Berarti berbagi peran dengan ibu gitu. Tidak semua pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan oleh ibu. Tapi bagaimana ini bapak-bapak juga bisa lebih peka untuk mengambil bagian tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di rumah tangga gitu. Kan kalau udah kerja di luar rumah sama-sama, ya balik rumah kan sama-sama, capeknya sama. Berarti tugas di dalam rumah tangga juga harusnya dilakukan sama-sama. Saling mengisi satu sama lain. Kuncinya adalah saling mengisi dan semuanya memang memiliki peran ya Ibu ya di keluarga. Pertanyaan berikutnya ada dari Mrs. Lucky. Apa saja dampak resiko jangka pendek dan jangka panjang jika working mom mengalami burnout karena pekerjaan? Karena pekerjaannya ya. Oke. Resiko jangka pendek dan jangka panjang. Resiko jangka pendek tentunya karena ini pekerjaan, bisa jadi si working mom ini bisa mengalami beberapa masalah kesehatan mental. Misalnya mungkin bisa jadi dia mengalami kelelahan dalam pekerjaan ya, mungkin dia bisa jadi kehilangan tujuannya. Aku bekerja ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, kemudian karena sudah kehilangan tujuan pekerjaan, endingnya dia jadi demotivasi kan. Kalau udah demotivasi,
tentunya itu akan membuat kinerjanya di kantor juga, di pekerjaan juga jadi menurun. Nah, itu yang paling kelihatan sih pada jangka pendek. Nah, jangka panjangnya seperti yang aku bilang, burnout kalau berlarut-larut dalam jangka panjang ya bisa menimbulkan stres akut yang bahkan mungkin mengarah ke depresi seperti itu. Kemudian kalau sudah begitu akhirnya dia tidak sulit ya untuk menjadi optimal baik di pekerjaannya juga di rumah gitu. Berarti kan ada masalah ini di involvement balance dan satisfier balance. Jadi lebih sulit lagi nih mencapai work life balance. Berikutnya Ibu dari Ekwa, saat COVID naik kembali, ada kemungkinan kerja dari rumah lagi. Lalu bagaimana manajemen ketika di rumah agar bisa fokus kerja juga dan atau bisa seenaknya di rumah? Mungkin itu kita membicarakan zaman-zaman WFH ya Ibu ya. Iya. Gimana Bu? Karena biasanya kalau di rumah bakalan mau WFH lagi nih COVID. Jangan deh. jangan. Kalaupun mau ada WFH bukan karena COVID ya. Iya, mungkin karena memang sekarang kan banyak Bu pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah. Kayak perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Nah, bagaimana manajemen ketika di rumah agar bisa fokus kerja? Nah, kuncinya itu sebenarnya balik-balik lagi adalah bagaimana kita mengatur waktu. Mengatur waktu, membuat prioritas, membuat agenda ya tadi jadwal. Sebenarnya sehari ini tuh saya mau ngapain aja sih gitu kan. Nah, itu yang kita perlu atur gitu. Misalnya kita kalau bekerja di rumah itu kan memang waktunya lebih fleksibel ya, sangat fleksibel sekali. Nah, itu bisa kita atur misalnya, oke, kayaknya aku mau ada meeting atau mau kerja di jam 9 misalnya. Oke, berarti urusan bersih-bersih rumah atau apa mungkin bisa di jam sebelumnya gitu. Atau oke, kalau misalnya nanti jam 11, jam 10, sampai jam 12 ini waktunya bagiku bangun nih gitu. Waktunya snack time buat anakku. Oke, aku mau fokus buat anakku. Pekerjaan ditaruh dulu. Berarti mungkin aku bisa melakukan pekerjaan lagi setelah anakku tidur. Sebenarnya lebih enak ya. Iya. Karena lebih bisa berada di rumah, jadi bisa kepegang dua-duanya. Cuma memang tantangannya ada di situ tuh. Fokus kerja. Agar bisa fokus kerjanya yang itu memang kadang-kadang yang bikin kita jadi susah. Oke. Jadi balik lagi ke time managementnya. Lalu ada alhamdulillah dengan menyimak acara ini bisa menambah wawasan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Lalu dari Sinta Prasetya Dewi, izin bertanya Ibu, bagaimana cara menghilangkan mindset bagi ibu bekerja kadang merasa salah ketika si anak pola asuh tidak sesuai ekspektasi? Oke. Merasa bersalah nih Bu. Itu banyak dialami ibu-ibu. Saya juga pernah mengalami begitu kok Bu, gitu. Sama, kita semua pasti pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kadang merasa bersalah ketika si anak misalnya tidak sesuai ekspektasi ya. Kadang aku juga pernah sih ngalamin. Jadi suruh ada misalnya harusnya aku bisa nemenin anak pentas atau les apa gitu kan, dampingi anak ikut lomba gitu, tapi ternyata nggak bisa karena pekerjaan. Itu kan kadang-kadang kita ngerasa bersalah. Atau ketika loh anak sakit tapi kita harus bekerja di luar kota gitu kan, kita cemas dan kita merasa bersalah. Perasaan itu pasti pernah kita alami gitu. Tapi yang terpenting adalah kita lakukan seoptimal yang kita bisa gitu, untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita. Kemudian lagi-lagi perlu awareness untuk menyadari kapasitas diri kita ya. Kalau memang kita tidak mampu melakukan sendiri, ya ada salahnya kita minta tolong suami, kerabat atau asisten. Dan kemudian jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. It's okay gitu kan, karena kita manusia punya keterbatasan. It's okay Ma gitu. It's okay. Siapa tadi yang mau? Ini ada Mam Sinta. Oh ya, it's okay Sinta. Kalau udah sebut nama diri sendiri, it's okay Sinta. Aku memang lagi nggak bisa melakukan ini dengan baik dengan kamu. Maaf ya.
kalau perlu bilang maaf ketika anak kita lagi tidur tuh, Iya. lagi kita nina boboin gitu. Kalau yang muslim mungkin bisa dibacain sholawat, diselawatin, sampaikan aja terima kasih, maaf ya mama nggak bisa, belum bisa lakukan yang terbaik, atau maaf ya mama hari ini nggak bisa menemani kamu full day gitu kan. Terima kasih sudah jadi anak yang manis. Kirimkan sholawat. Itu bisa menguatkan mental kita Iya. sebenarnya. Paling nggak kita merasa bahwa kita nggak sendiri, masih ada Allah yang jagain anak kita. Jagain anak. Gitu. Dan terkadang memang tidak semuanya harus sesuai ekspektasi ya Bu. Iya betul. Anak kita juga kadang-kadang kan juga bukan super kids juga gitu kan. Karena kadang-kadang gini, tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi siapa dulu nih Mbak Dina? Mbak Dina, Mbak Adil gitu kan. Karena bisa jadi ekspektasi kita belum tentu ekspektasi anak kita loh. Iya. Gitu kan. Jadi ya sudahlah, let it go. Flowless aja, mengalir aja gitu. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kemudian ya biarkan anak kita berjuang dengan sarannya sendiri juga untuk menghadapi hidup. Oke. Pertanyaan berikutnya, aduh pertanyaan ternyata belum habis. Ada @rahmania A82. Bagaimana dengan yang working moms tunggal di saat berjauhan pada anak agar tetap work-life balance? Karena saya merasa anak saya lebih dekat dengan neneknya dibanding ibunya sendiri. Tapi luar biasa loh, moms tunggal. Oke, halo Mbak Rahmani. Oke. Sudah jadi mama hebat, menjadi single mom itu memang juga tidak mudah ya, karena dia harus berjuang sendiri. Kemudian dia, nah tadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita puas menjalankan peran-peran kita, nah single mom itu kan tantangannya, perannya dia tidak hanya menjadi mom, ya dia perannya pun juga bisa menjadi ayah, menjadi tulang punggung keluarga. Jadi lagi-lagi Mbak Rahmania, bahwa kita memang bukan superwoman. Sebenarnya it's okay sih, kalaupun anak kita pada akhirnya dekat dengan neneknya. Masih bagus kan dekatnya sama neneknya daripada dekatnya sama siapa yang kita tidak tahu circle-nya gitu. Paling enggak nenek kita itu adalah ibu kita. Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Karena aku pernah sekolah, Pak Adil, dan itu jauh dari anak gitu. Ya akhirnya memang anak curhatnya kan sama nenek gitu. Tapi saya masih alhamdulillah karena ibu saya kemudian nerusin tuh curhatannya ke, bisa jadi corong penyampai informasi, bisa jadi penjembatan sebenarnya. It's okay, nggak apa-apa dekat sama nenek. Dengan ibu kita paling nggak kita tahu kalau dia dekat dengan ibu kita, setidaknya kita jadi seperti sekarang ini itu karena siapa? Karena ibu kita. Betul. Paling enggak nanti mentok-mentoknya juga kan jadi kayak kita. Jadi kayak kita. Itu aja. It's okay. Dan kemudian mungkin yang dirasakan Bu Rahmania adalah, terus gimana dengan saya ya? Kok nggak deket sama saya? Oke. Nah mungkin pada saat di rumah mungkin banyaklah waktu yang berkualitas dengan anak. Nah ini kan tergantung prioritas lagi tadi ya, mengatur waktu dan prioritas. Prioritasnya mau apa nih? Prioritasnya mau main sama anak, ngobrol sama anak, atau cuci piring, atau nyuci baju gitu. Kalau nyuci baju bisa di laundry, bisa dioper. Berarti waktu untuk nyuci baju bisa buat main sama anak. Itu tinggal bagaimana kita mengatur waktunya. Ibu, tidak terasa kita kurang 5 menit lagi. Sepertinya kita akan bacakan pertanyaan yang terakhir dari Kevin Herbian. Sebelumnya selamat untuk Centang Biru Rumah Sakit JH Solo. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan seluruh sahabat CIH. Alhamdulillah ini Bu, Instagram Rumah Sakit JH Solo sudah verified atau Centang Biru. Ini semua berkat dukungan semua sahabat CIH. Dan semoga Rumah Sakit JH Solo bisa selalu menjadi sahabat tepat menuju sehat, dan konten-kontennya nanti bisa semakin berkembang dan bermanfaat untuk seluruh sahabat CIH. Amin. Izin bertanya Ibu, apakah sebelum
ibu berangkat kerja, aktivitas bonding apa yang sebaiknya dilakukan ke anak supaya anak tidak rewel saat ditinggal kerja? Apakah perlu video call anak di setiap beberapa jam untuk bonding? Oke, kalau bonding itu relatif ya. Saya pikir setiap menghadapi anak itu kan seninya masing-masing ya. Saya pikir ada memang anak, ada orang tua yang menerapkan komunikasi sama anaknya sedikit-sedikit di video call, sedikit-sedikit video call gitu. Teman saya ada tuh yang begitu, jadi setiap dinas luar gitu pasti ada video call. Kalau perlu video callnya diupdate status, jadi status WA gitu ada gitu. Makanya saya tahu. Makanya tahu kalau video Gitu, call. wah ibu baik gitu kan. Iya. Oke, nah it's okay kalau itu membuat anak bahagia ya melakukan video call, karena itu berarti kan mempererat interaksi dengan anak gitu. Tapi karena ada beberapa anak yang terutama anak remaja atau apa itu kadang-kadang kalau terlalu sering di video call itu kayak ini apaan sih gitu, apaan sih mama gitu, kalau terus gitu. Jadi kita lihat situasi ya gitu. Tapi yang terpenting adalah supaya anak tidak rewel saat ditinggal kerja. Yang pertama ada selamat pagi gitu kan, pagi diajak ngobrol yang jelas. Syukur-syukur kalau misalnya ibu muslim bisa diajak sholat bareng gitu. Kalau enggak ya udah diajak berdoa bareng, kemudian melakukan aktivitas bareng, mandi misalnya bisa sambil diawasin gitu kan. Ya adik mandi tetap mandi sendiri ya misalnya gitu, tapi mungkin kita bisa berinteraksi ngobrol dengan mau pakai baju apa dek gitu. Kasih kesempatan dia memutuskan pakai baju apa, tetapi kita menemani, mendampingi gitu. Pasti ada yang bilang kan kita repot ngurusin dapur ini itu, mana sempat gitu. Kembali lagi ke tadi skala prioritas. Kalau ke dapur ya boleh, kadang-kadang kayak anakku juga ke dapur, bunda lagi masak apa, bikin ini nggak apa-apa gitu. Kalau mau ikut nggak masalah, tapi bagaimana kita ya kualitas interaksinya aja yang mungkin lebih ditingkatkan gitu. Oke, jadi jelas pamit baik-baik mungkin ya. Dan anak harus diberitahu kalau memang orang tuanya mungkin pergi bekerja ya ibu, agar ini ya terpola, maksudnya oh ya ibu saya pergi bekerja berangkat jam sekian pulang jam sekian, jadi sudah tahu. Ada tangible apa jaminan ya kepastian, berikan jaminan kepastian untuk anak. Misalnya ditinggal pergi, mama pergi kerja ya gitu, nanti jam 4 misalnya mama udah pulang lagi di rumah gitu. Nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi jam 5 sore. Dan usahakan tepat, memang di jam segitu kita ada di rumah untuk mereka gitu. Jadi anak juga, oh mama nggak ingkar janji kok, pasti ada di rumah di jam segitu. Jadi insya Allah pasti nggak rewel. Kalaupun ternyata oh kita lembur nih, kan ada ya kadang kita pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak bisa prediksi gitu. Ternyata kita tidak bisa pulang tepat waktu. Nah, video call itu perlu dilakukan untuk memberitahukan, iya, minta maaf gitu. Ngobrolnya berarti kita ngobrolnya di sini aja ya. Itu bisa dilakukan. Oke, semuanya kembali lagi untuk ini ya Bu, mencapai work-life balance itu kita kembali lagi ke time, involvement, dan juga satisfying itu tadi. Rasa Bu sudah 1 jam menjawab pertanyaan kita, ngobrol seru tentang work-life balance. Untuk sahabat JIH yang mungkin terlewat atau ingin menyaksikan kembali Health Talk pada siang hari ini, bisa ke YouTube di Rumah Sakit JIH Solo, search aja RS JIH Solo, atau nanti bisa di search juga judulnya Work-Life Balance RS JIH Solo. Kita akan umumkan Ibu 4 orang yang beruntung mendapatkan 400.000 untuk 4 orang pemenang. Yang pertama, kita tepuk tangannya yang meriah ya teman-teman semua. Yang pertama ada @kukuh Cagi. Ini kayaknya karena pulangnya kurang sejam lagi. Pada semangat lagi ya, semangat lagi. Yang kedua ada @happymom_7719. Yang ketiga ada @rahmaniaa82. Dan yang keempat ada @kvn Herbian. Selamat untuk ke-4 orang pemenang. Jangan lupa DM Mimin @rsjih Solo. Kalau nggak DM nanti di hadiahnya. Nanti langsung ditransfernya ke admin.
Berikutnya Ibu, kita kemarin sudah ada kuis memasangkan gambar dan juga kamar dari Rumah Sakit JIH Solo. Kita akan umumkan 5 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Yang pertama yang berhasil ada @yola.adista. Yang kedua ada @zahnira_ale. Yang ketiga ada @laras_sari97. Dan yang keempat ada @sanggara.p. Ini yang terakhir nih, harus meriah nih yang terakhir, janji ya semuanya. Yang terakhir ada @diana.ratnasari14. Wah, 1.000 orang tepuk tangan hari ini. Ceria-ceria sekali bapak-bapak ya. Yang di belakang layar bapak-bapak ini. Oh iya, mudah-mudahan bapak-bapaknya nanti udah bisa udah bisa. Mamamnya di rumah. Iya, udah bersih jadi support system nih. Ibu, jadwal di Rumah Sakit JIH Solo. Jadwal saya? Iya. Jadwal saya kalau pengen ketemu saya bisa di hari Sabtu setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. 10 pagi sampai jam 1 siang bisa bertemu Ibu Arida di Rumah Sakit JIH Solo. Jadi silahkan untuk sahabat JIH yang mau curhat-curhat, mau meredakan stres, atau lagi hal-hal yang tidak bisa diceritakan orang lain, nanti bisa curhat langsung ke Ibu Arida di hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang di Rumah Sakit JIH Solo. Ibu, untuk menutup perbincangan work-life balance pada sore hari ini, mohon Bu diberikan closing statement nih untuk sahabat JIH yang sudah menyaksikan. Oke, buat sahabat JIH semua, khususnya para moms yang baik bekerja maupun yang berjuang sebagai ibu rumah tangga hebat gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyeimbangkan seluruh tanggung jawab dari peran-peran hidup kita secara seimbang. Sesuai dengan porsinya masing-masing, adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, kemudian kita bisa memilah prioritas mana yang kita dahulukan di setiap aktivitas kita, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Ingat, kita bukan super human gitu. Tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri, tapi kita sebagai makhluk sosial juga butuh orang lain. Jadi yang namanya balance itu bukan masalah sekedar mengatur diri sendiri juga, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan seluruh resource yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi support system kita. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk semua sahabat JIH yang sudah menyaksikan live Hall Talk kita pada sore hari ini. Untuk semua ibu di luar sana, baik yang sudah menjadi ibu, belum menjadi ibu, masih single, atau apapun itu, semoga bahagia selalu dan terima kasih sudah selalu mendukung Rumah Sakit JIH Solo dan selalu saksikan Hall Talk Rumah Sakit JIH Solo di setiap hari Jumat. Sampai ketemu di Jumat berikutnya. Sehat selalu sahabat JIH.